Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah yang bersama-sama kita melihatkan para alim ulama tokoh masyarakat cerdik partai khusus di wilayah sekitar kita dan menjadi para keluarga, kemudian kedua masjid, bidang ibadah, bidang dakwah dan seluruh staf jajaran, kemudian bapak RW serta seluruh tokoh-tokoh bidang masyarakat. Dan tidak berulang yang sangat saya muliakan adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang pada subuh ini berjamaah dan bisa berkumpul bersama kita pada kesempatan yang ini. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah karena kita sebagai hamba Allah tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang bisa kita lakukan Bapak Ibu kecuali hanya bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Walaupun misalkan Allah minta kita membayar nikmat yang Allah berikan, kita tidak akan bisa. Jangankan untuk membayar, menghitung saja tidak mampu. Saking banyaknya nikmat Allah, bahkan bila Allah suruh bayari, suruh ganti dan benar mampu kita. Tapi syukur Allah itu hanya memerintahkan kita untuk bersyukur. Oleh karena itu, alhamdulillah lisan kita bacakan bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apalagi Bapak Ibu, pada bulan ini baru saja kita keluar daripada bulan kelahiran Rasulullah SAW, yang mana bulan itu adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang dilipat ganjaran seluruhnya rahmat Allah, karena disebabkan di bulan tersebut lahirnya sang nur di atas nur, cahaya di atas cahaya Rasulullah SAW. Bapak Ibu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini dan subuh ini sebenarnya lain di dua bulan sebelumnya, harusnya subuh sebelumnya berarti. Cuma subuh sebelumnya itu ada sedikit ujian dari Allah, sedikit taruh. Jadi kita kalau subuh Jumat terdahulu berkemisi, kemudian kebetulan subuh ini ustadznya masih di kampung, Ustadz dokter tadi dokter kata insyaallah dan mudah-mudahan kita lagi. Alhamdulillah subuh ini kita berdoa. Kita menyambung kajian kita Bapak Ibu yang sebelumnya kita mulai lulus kuliah. Mudah-mudahan kita istiqomah dapat rapat kita ini. Tidak harus kuliah ini Pak Bu. Tidak bosan-bosannya kita mengingat kembali adalah kita hadir suatu bulan yang kita harus kuliah ini. Satu, hadisnya itu adalah tentang memahami makna kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kuliah ini dia punya program ada hikayat atau cerita tentang para nabi, cerita tentang para ulama setelah hadis tersebut yang bisa kita ambil pelajaran, yang bisa kita jadikan percontohan untuk gambaran kehidupan kita agar lebih baik.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني بعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis ke-10. Al-Hadis al-Ashir an Sulaim bin Hazim radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya qaum utlubu jannata bijuhdikum wa khulu minan nar bijuhdikum fa innal jannata la yanalu sadiquha wa innan nar la yanalu ahliha wa innal jannata mahjubatun bil makari wa innan nar mahjubatun bil makari wa syahawati fala tudiyannakum 'anil akhirah. Hadis ini diriwayatkan daripada Sulaim bin Hazim radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah. Beliau mendengar langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, wahai kaum, wahai orang-orang Islam. Kata beliau, utlubul jannata bijuhdikum, maka tuntutlah syurga itu bijuhdikum dengan kesungguhanmu. Ini hendak syurga jangan salah-salah kepada hendak, tapi justru yang kita perlu jalan istilahnya itu bersesuai. Kalau memang menghendak menuju syurga, maka tempuhlah jalan syurga. Wahrubu minan bijuhdikum, dan larilah kamu daripada neraka dengan kesungguhanmu, kata Rasulullah. Kalimat jangan kalian menonton, karena sesungguhnya para penuntut syurga itu tidak, kalau mengikutkan harusnya bagaimana, maka harusnya tidak bisa dijulukan. Dan orang-orang yang meninggalkan menjauhi neraka juga tidak bisa disebut harusnya dalam kesungguhan itu. Karena sesungguhnya surga itu diselimuti dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, dan sedangkan neraka itu diselimuti dengan ledakan-ledakan dan syahwat hawa nafsu. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, maka jangan sampai menjebak kalian sehingga kalian lalai terhadap akhirat. Ya, karena memang surga itu dia itu dikelilingi, diselimuti dalam perkara yang sangat dibenci oleh nafsu. Padahal kalau secara akal surga itu sangat murah. Kenapa sangat murah? Tidak jauh-jauh, semuanya kita gratis. Kemudian berbuat baik kita gratis. Kemudian bahkan untuk jamaah dan sebagainya, bersilaturahim dan sebagainya. Tetapi maksiat-maksiat itu rata-rata mahal. Anda berdiskusi, bahkan Anda berjudi, duit habis dan sebagainya. Tetapi masalah ini bukan masalah secara akal, tapi yang menarik-narik kadang-kadang mengalahkan kita itu adalah nafsu kita. Karena yang disukai nafsu itu adalah sesuatu yang disukai, yang diselimuti oleh neraka. Nah, itu yang terbaik itu yang sudah nafsu. Maka oleh karena itu ya Rasulullah sungguh-sungguh kalau kita menjauhkan diri daripada neraka. Kalau hendak menuju syurga sungguh-sungguh. Kemudian dilanjutkan lagi hadis Rasulullah daripada Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW qala, "Inna idza dakhala ahlul jannati fil jannati ana lakum an tahyu wa la tamutu abada wa ana lakum an tusihhu wa la tasqumu abada wa anna lakum an tashrabu wa la tahrumu abada wa ana lakum an tan'amu wa la tab'asu abada." Kata Rasulullah, ketika masuk orang-orang yang masuk ke surga nanti masuk
maka itu kalau Bapak Ibu ada suara yang berseru, suara apa orang, dan suara tersebut berseru, kata suara tersebut masuklah, dan sekarang kalian sampailah masanya hidup yang tidak akan menemui kematian. Dia sudah masuk ke surga itu, Ibu mau masuk tuh Anda bakal mati lagi. Dan bahkan sampailah saatnya kalian itu sehat yang tidak pernah sakit. Kalau kita inginkan bahkan bentuk berusaha kalau orang mau di surga itu, bahkan berkeringat sebagai beliau berkeringatnya ada itu di surga. Dan kemudian wa anna lakum atashrabu wa lakum, dan sekarang kalian akan merasa apa? Atashrabu sekarang kalian akan merasakan masa muda yang tidak bakalan sampai masa tua. Kita sudah masuk ke sana, maka akan menjadi muda. Walaupun kita meninggal umur 70, 80, bahkan 100-an, namun sudah masuk ke surga, maka kembali umur kita kepada umur sekitar 35 hari, sekitar 30 Alhamdulillah. Dan itu tidak akan berubah jadi dua. Kalau makanya Rasulullah suaminya bergurau dengan seorang yang sudah tua, Rasulullah mohon maaf, nenek-nenek termasuk dalam surga. Menangis itu, menangis itu. Sudah salah saya menjelaskan bahwa maksudnya itu di surga itu ada nenek-nenek, artinya itu sudah masuk ke surga. Berubah kita berubah di dalam. Yang harus mengambil hidup sejauh. Jadi Rasulullah saya menguji orang, saya menguji. Kemudian kata Rasulullah, dan sampailah kalian merasa senang yang mana senang tersebut tidak akan pernah putus selamanya di surga. Karena bakalan terjadi rasa kecewa, rasa sakit, rasa sakit itu karena bakalan muncul lagi karena sudah masuk ke dalam surga. Ya. Dan kita akan sibuk dengan kenikmatan surga. Jadi pembahasan kita orang ini sesungguhnya ini tentang surga dan neraka. Gambarnya Rasulullah berkata. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, ya Rasulullah SAW daripada Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa yaqulullahu ta'ala, dan Allah berkata, artinya diskusi Abu Hurairah dapat dari Rasulullah menyebutkan Allah berkata, ini berarti diskusi. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, a'adatu li ibadi sholihin fil jannati ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khabarat 'ala qalbin bashar. Ujar Allah, aku telah menyiapkan bagi hamba-Ku yang soleh-soleh di surga itu mala ainun ra'at, sesuatu yang ada suahnya lihat, wala udhun sami'at, dan sesuatu yang ada suahnya dengar, wala khatar ala qalbil bashar, dan tidak terlintas dalam hati mereka. Jadi ya Rasulullah, Allah menyebutkan begitu luar biasanya surga itu Allah siapkan. Pokoknya itu Bapak Ibu, neraka surga itu tidak akan pernah terlihat oleh mata, tidak akan pernah terdengar oleh telinga, tidak akan pernah terlintas oleh hati. Kebenaran sebenarnya kayak mana surga dan neraka surga itu nikmat itu. Tapi kan Rasulullah kan banyak sudah membawakan kenikmatan yang seperti ini. Bapak Ibu, itu hanya gambaran. Adapun aslinya surga jauh daripada itu. Makanya yang menjabat Allah, ya Rasulullah, Allah menjabat tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Yang terdengar oleh kita, bahkan terlihat oleh mata kita di buku-buku komik, misalnya gambar-gambar surga di belakang gambarnya. Itu hanya sekedar gambaran nikmat yang ada padanya.
Adapun kenikmatan yang aslinya kayak apa, ini bentuknya kayak apa, itu di surga kita akan merasakan yang aslinya itu kayak apa. Jadi kita digambar. Nih, yang diceritakan panjang lebar oleh Rasulullah di bawahnya lagi Bapak Ibu hadisnya tentang bagaimana gambaran surga dan neraka itu semua hanya gambaran saja. Tidak bisa tidak aslinya tidak seperti demikian. Masih jauh berkali-kali lipat kenikmatan. Dan kemudian setelah itu daripada firman Allah Subhanahu wa taala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan disuruhkan kepada mereka itulah surga yang diberikan kepada kalian sebagai balasan perbuatan yang telah kalian lakukan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita suri dari keluarga yang diriwayatkan oleh para sahabat Mughirah warwiyah anil Mughirah daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan langsung doa kalau teksnya panjang, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada suatu ketika Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah. Kata Nabi Musa, ya Allah, kabarkan kepadaku tentang orang yang berakhir masuk ke dalam surga dan seberapa bagian yang dia dapatkan daripada surga. Jadi aku cerita tentang terakhir masuk surga berarti ini adalah tentang orang yang paling dalam salahnya, orang yang paling besar dosanya. Kenapa sebab? Karena itu sebabnya dia terakhir masuk dalam surga. Tapi karena tertancap masih la ilaha illallah dalam dadanya, maka tetap masih dirahmati Allah. Hampir-hampir dia pada Allah masukkan dalam surga. Nah, ini juga istirahat. Maka kata Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, tidak ada lagi seorang muslim, seorang yang beriman kepada aku yang tersisa kecuali hanya orang ini, dan aku keluarkan daripada neraka dengan rahmatku. Maka si laki-laki itu berkata kepada Allah, dan dia berdiam di sisi surga. Allah berkata kepada laki-laki itu, masuklah ke dalam surga. Maka kata laki-laki tersebut, ini gambaran yang Allah berikan kepada Nabi Musa, jawaban yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Karena Bapak Ibu yang sering berkata-kata dengan Allah itu Nabi Musa. Makanya gelar Nabi Musa itu dalam Al-Quran, Allah Musa kalimullah, saat berbicara dengan Allah Musa. Maka laki-laki itu menjawab, ya Allah, bagaimana aku masuk ke dalam surga sedangkan aku ini orang yang hampir ada di surga, dan orang dan semua yang bagian di surga, di mana lagi aku? Maka Allah berkata kepada laki-laki tersebut, apakah kamu ridha ketika masuk ke dalam surga hanya mendapatkan ukuran 2 kerajaan dunia? Dan laki-laki tersebut menjawab, aku ridho ya Allah, karena sebab keridhoanmu kata Allah aku lipat gandakan menjadi 2 lipat, berarti 4 ukuran kerajaan dunia. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini bukan itu paling terakhir saja masuk ke dalam surga, kenikmatan atau kekuasaan kebesaran nikmat di dalam surga itu adalah ukuran 4 kali lipat, 4 kerajaan. Kayak apa yang lain? Anggaplah ini kerajaan dahulu kerajaan negeri
kerajaan Ramadhan, kerajaan siap tidak ada kerajaan mana lagi. Berarti sambil ini itu kekuasaan kita, dan di dalamnya semua kemewahan bidadari dan sebagainya itu adalah milik kita. Itu wilayah bagi orang yang paling terakhir masuk surga. Berarti benar-benar di surga luar biasa. Lepas dan sebagainya itu sekitar 40.000 kali lipat, 40 kali lipat dibandingkan selanjutnya itu surga itu. Begitulah gambaran kenikmatan juga. Belum lagi kenikmatan yang lainnya. Itu yang terakhir masuk surga. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Agar agak singkat saja. Dan kemudian waqala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita lanjut kepada hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Anas bin Malik bercerita ketika panjang kita baca langsung saja. Ketika turun ayat Al-Quran, wa inna jahannama lamawiduhum ajma'in, ayat 43, dan bahwasanya Jahannam itu disiapkan kepada mereka semuanya. Maka Rasulullah SAW pada saat itu Bapak Ibu menangis sekuat-kuatnya. Jadi Rasulullah itu menangisnya itu beda Bapak Ibu. Kalau kita menangisnya karena dunia, Rasulullah itu menangis karena akhirat. Kalau menangis karena akhirat itu justru membawa kecintaan kepada Allah dan membawa kepada ibadah. Kalau menangis terhadap dunia itu justru membawa kepada kemaksiatan batin. Karena dicap kita itu sebagai orang yang tidak Allah, tidak menerima akan takdir Allah. Rasulullah menangis sekuat-kuatnya. Para sahabat pun karena menangis Rasulullah menangis, untuk menangis juga. Para sahabat itu tidak ngerti gitu, kenapa Rasulullah menangis. Tapi karena sebab Rasulullah menangis, untuk menangis juga. Kemudian mereka pun akhirnya salah satu orang daripada mereka ini teringat. Biasanya Rasulullah ini kalau melihat anaknya, putrinya yang bernama Sayyidah Fatimah, langsung beliau ini bahagia. Apalagi melihat Sayyidah Fatimah bahagia. Maka pada saat itu maka berangkatlah Abdurrahman bin Auf pergi menemui Fatimah. Assalamualaikum ya Abdurrahman bin Auf. Waalaikumsalam ya Fatimah. Siapa? Kata Abdurrahman bin Auf, ini Abdurrahman bin Auf. Ada apa? Kenapa datang? Kata Abdurrahman bin Auf, aku sudah meninggalkan Rasulullah SAW bersama para sahabat yang lain tadi. Yang mana kata Abdurrahman bin Auf, Rasulullah pada saat ini sedang menangis kuat. Kamu tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang telah Jibril sampaikan, yang telah diturunkan oleh malaikat Jibril sampai Rasulullah sekuat itu menangis. Maka tersedia Fatimah, tunggu sebentar, silakan dibuat, aku akan menyusul mendatangi Rasulullah. Maka pada saat itu bergegaslah dan datanglah Fatimah kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Sayyidah Fatimah, wahai ayahanda, wahai Rasulullah, apa yang membuat baginda menangis? Bagaimana aku tidak menangis, kata Rasulullah, sedangkan Jibril membawakan ayat di atas ini, yaitu ayat 2 inna jahannama lamawiduhum ajma'in. Kemudian setelah itu Sayyidah Fatimah bertanya kepada ayahandanya, wahai ayahanda, ceritakan kepadaku bagaimana gambaran daripada neraka itu. Maka Rasulullah pun berkata, kata Rasulullah, wahai Fatimah dan wahai para sahabat dengarkan baik-baik. Bagian paling bawah neraka jahanam itu, bagian paling bawah neraka jahanam itu ada 70.000 gunung. Neraka jahanam itu ada 70.000 gunung. Yang mana gunung tersebut di tiap satu gunung itu ada 70 jurang api.
Dan di tiap 70 jurang api tadi itu ada 70.000 bukit pasir yang terbuat dari api kan. Dan di tiap satunya daripada bukit itu ada 70.000 bangunan. Dan di tiap satu bangunan itu ada 70.000 rumah. Dan di tiap 70.000 rumah itu satunya itu ada 70.000 pati yang besar. Dan di tiap satu patinya itu Bapak Ibu ada 70.000 bentuk macam azab dan siksaan Allah. Nah, pokoknya tinggal kalikan jadi 70.000 kali 70.000 hasilnya kali 70.000 hasilnya kali 70.000 terus sampai ke atas tadi. Begitulah banyaknya macam siksaan yang Allah siapkan di neraka. Banyaknya macam siksaan di tiap negara macam-macam siksaan di zaman dahulu untuk orang-orang yang zalim itu tidak bisa menandingi siksaan macam-macam siksaan yang sudah Allah siapkan di neraka. Maka karena sebab itu langsung pada saat itu Siti Fatimah ini pingsan karena sebab takjub mendengar neraka tadi, mendengar neraka yang Allah Rasulullah pingsan. Setelah Fatimah sadar, maka dia Fatimah ceramah bagi orang-orang neraka. Maka Sayyidina Umar menjawab, andai aku sebagai kambing kibas, andai aku ini adalah kambing kibas, aku disembelih, kemudian aku dimakan, kemudian aku dibagikan kepada tetangga-tetangga aku, maka aku tidak akan mendengarkan tentang neraka jahanam ini. Kemudian berkata pula Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali, andai aku tidak dilahirkan, andai aku mati waktu magoy, atau andai aku menjadi rumput, maka aku tidak akan mendengar tentang neraka jahanam ini, dan aku tidak akan ketakutan untuk menghadapinya. Tapi karena sebab kita tidak boleh berputus asa, maka para sahabat itu berarti maka inilah yang menjadi kajian. Itulah Bapak Ibu gambaran bagaimana kenikmatan surga. Dan gambaran itu hanya gambaran, yang namanya gambaran itu bukan asli. Bagaimanapun gambar bisa dibantu-bantu gambar, apalagi lukisan, apalagi gambar yang hanya sekedar gambar mustahil, foto sekalipun itu bukan yang pasti. Hanya berbentuk gambar, dilihat hanya melihat seindah menempel di kertas, tidak akan terlihat seindah bagaimana aslinya, keindahan aslinya. Begitulah surga. Bagaimana keindahan surga tidak akan bisa digambarkan, tidak akan bisa ditampilkan aslinya bagaimana adanya. Hanya sekedar gambaran supaya kita tertarik dan senang untuk beribadah. Bagaimana saja untuk kita oleh Rasulullah SAW. Begitu juga neraka, bagaimana sakitnya di neraka itu tidak tergambar. Rasulullah hanya menggambarkan untuk ditahdir, untuk memberikan peringatan kepada kita. Kalau aslinya bagaimana siksaan neraka, itulah nanti ketika sudah sampai waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita terhindar daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kemudian kita masuk ke dalam surganya Allah dengan mulus dan lancar dan tidak lagi singgah ke neraka, langsung masuk di belakang bendera Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita diberikan rahmat dan ridhonya. Karena bagaimanapun amal ibadah yang kita lakukan itu bukan untuk membeli surga dan bukan membeli tiket untuk surga atau menghindari neraka, tapi itu adalah bentuk rayuan kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah dapat rahmat Allah, maka surga pun pasti didapat, neraka pun pasti akan terhindar. Karena kalau kita mengandalkan berintimat terhadap amal, lupa kita atas rahmat Allah, itu nanti bisa-bisa ujar Allah. Coba di dalam umur, kalau kalian berdoa amal kalian,
ukur amal itu dengan saya belum masuk mengukurnya dengan surga dengan nikmat itu saja yang ada. Apakah itu nikmat amal itu untuk membayar nikmat yang telah memakai selama hidup? Ternyata ada cukup. Karena ini ceritanya itu apalagi hendak memberi surga. Tapi setidaknya yang Allah inginkan itu, yang Allah inginkan dalam hadis Rasulullah tadi, ujar Allah apa? Dalam hadis Rasulullah tadi, maka utlubul jannata bijuhdikum wa hukum ila bijuhdikum. Kejarlah surga dengan kesungguhan. Yang ingin Allah lihat itu hanya kesungguhan kita. Kalau mengukur hasilnya bergantung, tapi dengan kesungguhan kita, maka insya Allah Allah merahmati kita dan kita semua dalam keadaan dilindunginya dan mendapatkan kasih sayangnya. Demikian Allah yang berkata. Banyak perbaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cukup sekian. Sebenarnya ada satu hikayat begini, tapi kayak dan kita memang belum masuk dalam hikayat. Jadi masih hadis hikayatnya belum masuk, ceritanya belum masuk. Hikayat. Mudah-mudahan manfaat kalau kamu kita semua dan terutama mudah-mudahan kalau kamu dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan serta kelancaran rezeki kita, baik rezeki dunia dan mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala mohon maaf atas segala kesalahan, kesilapan kata, atau dengan para jemaahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim Allahumma khrijna min syubhati al-wahmi واغفرنا من نور العلم وافتح لنا ضرب العلم وزينا بالاخلاق الحسنات واغفر سوء يوم الدين وخير الناصرين وتعالى يوم الدين خير الناصرين ومنا يا الله انك خير الناصرين وارحمنا يا الله انك خير الراحمين وارزقنا يا الله انك خير الراحمين واهدنا ونجنا من قوم الظالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.